Baik, jadi selamat pagi Ibu Gina dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan dari kelompok K21 Prioport akan mempresentasikan mengenai low fidelity kami pada tourism project kami. Perkenalkan kembali kelompok kami, ada saya Michael Haas, lalu ada Felix Setiawan, Bambang Harjo, sama Radinansyah. Oke, jadi yang bakal dibahas di sini ada conceptual model sama desain ideas dan low fidelity itu sendiri. Pertama dari konseptualnya model dulu. Untuk konseptual model ini, pertama untuk ruang masalahnya ini, sebagian besar aplikasi pariwisata hanya menawarkan tempat wisata dan tempat penginapan secara umum. Dan pada umumnya juga langsung dihubungkan pada bagian pemesanan, seperti melalui travel agent. Dan oleh karena itu juga, user pun harus melakukan eksplorasi secara mandiri, mulai dari website informasi hingga browsing dari sosial media untuk melihat penelitian dari tingkat keamanan pada tempat wisata tersebut. Oleh karena itu, aplikasi yang akan kami bawakan adalah aplikasi penyedia informasi lengkap yang terdiri atas riwayat dan regulasi COVID-19 itu sendiri, dan juga merupakan gabungan informasi user dan pihak hotel. Lalu untuk model konseptual yang kami pilih adalah yang pertama ada all-in-one information, dan yang kedua ada recommender system, di mana all-in-one information ini artinya semua informasi dijadikan dalam satu aplikasi yang sama. Ada track recordnya, ada fasilitasnya, deskripsinya, ulasannya, kompilasi videonya, dan termasuk data pribadi dari traveler itu sendiri. Sedangkan recommender system yang kami maksud adalah aplikasi akan menawarkan rekomendasi tempat wisata dan penginapan yang nyaman berdasarkan banyaknya ulasan, rating, dan tingkat keamanan kesehatan pada COVID-19. Dan untuk metafora terbuka yang kami pilih adalah aplikasi kami akan mirip seperti layanan sumber informasi atau encyclopedia, yang dimana berdasarkan search query dari user akan ditampilkan informasi terkait tempat wisata yang sudah kita masukkan. Dan informasi-informasi tersebut itu merupakan gabungan dari informasi pemilik tempat wisata dan user traveler yang memberikan rating dan kompilasi video tertentu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam desain ideas dan low fidelity. Silahkan untuk saudara Radin. Silahkan. Nah, jadi dari desain dan low fidelity yang kami buat ini diambil dari requirement yang telah kami buat juga di milestone sebelumnya. Yang pertama, ada aplikasi dapat menampilkan informasi lengkap suatu tempat wisata, di mana usability goals yang dicari effective to use dan UX goals-nya adalah helpful. Desain ideasnya adalah karena terdapat berbagai pilihan tempat wisata yang bisa dipilih user. Setelah aplikasi akan langsung menampilkan informasi secara lengkap yang relevan dan dibuat scrollable secara vertikal agar tampilan fotonya bisa dilihat dengan lebih baik dan dapat redirect link untuk pemesanan tiket. Lalu selanjutnya, requirement selanjutnya adalah aplikasi dapat mengarahkan pengguna untuk menghubungi pihak wisata melalui media komunikasi tertentu, di mana pada requirement ini desainnya adalah jadi media komunikasinya itu dibuat sebagai sebuah tombol icon yang merepresentasikan cara menghubungi tempat wisata tersebut. Seperti jika menghubungi dengan nomor telepon akan ada gambar telepon dan email adalah gambar surat. Lalu selanjutnya adalah aplikasi dapat melakukan redirect ke pihak travel agent, di mana karena aplikasi ini bukan merupakan aplikasi pembelian tiket, maka jika kita akan melakukan booking tiket ataupun hotel, aplikasi ini akan meredirect kita atau user ke pihak travel agent yang diinginkan. Nah, untuk konsep model yang dibuatnya sebagai berikut, yaitu user traveler dapat melihat informasi lengkap hotel dan wisata yang terdiri dari satu page panjang yang dapat di-scroll secara vertikal, di mana terdiri dari nama hotel, deskripsi hotel, fasilitas hotel. Namun jika itu merupakan tempat wisata, berarti ada tempat-tempat turis spot atau wahana-wahana yang dapat diakses oleh user. Lalu setelah di-scroll, nanti keluar video-video yang bisa diakses. Lalu ada yang paling penting ada COVID-19 track record, yang dimana itu akan menampilkan angka kasus COVID, riwayat COVID, dan protokol keamanannya. Lalu di sana kita juga bisa melihat lokasinya di mana, bisa melihat di Maps juga. Lalu tadi di bagian kontak itu ada bagian komunikasinya, cara komunikasinya, dan di bagian paling bawah ada untuk melihat review.
Serta di bagian footer itu ada book now dan cek tiket yang jika dipencet itu akan meredirect kita ke aplikasi travel agent yang diinginkan. Nah ini yang footer yang tadi yang jika dipencet itu bisa langsung membuat user langsung pindah ke aplikasi travel agent-nya. Selanjutnya pada 3 requirement yang sama, jadi ada konsep juga nih namanya user traveler dapat mengetahui feedback dari para traveler lainnya. Di mana pada dasarnya ini juga merupakan lanjutannya tadi. Jadi pada tampilan informasi aplikasi terdapat bagian cek review here. Di mana di bagian cek review here ini akan jadi direct ke bagian review section yang berisi kumpulan informasi dari para reviewer dari mulai yang pertama sampai yang paling terakhir. Oke, next. Selanjutnya requirement keempat, ada aplikasi dapat memberikan rekomendasi tempat wisata atau penyerapan dengan usability goals, efficient to use, dan UX goals helpful. Nah, jadi pada halaman ini terdapat layar utama. Pada layar utama diberikan 2 card pilihan dari aplikasi, yaitu tempat wisata dan penginapan. Nah, setelah menekan card tersebut, pengguna akan diarahkan kepada rekomendasi tempat wisata ataupun penginapan. Selanjutnya. Oke, jadi karena di sini masih saya yang membuat, jadi untuk konsep rekomendasinya ini, jadi kurang lebih bakal seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Jadi ketika di tampilan home akan ditampilkan berupa rekomendasi mulai dari untuk hotel sendiri sama penginapannya sendiri. Nah, seperti tadi sudah dikatakan, ada 2 buah card 1 sama card 2. Yang ketika diklik kalau card 1 akan ditampilkan ke rekomendasi penginapan, sedangkan untuk card 2 akan diarahkan ke rekomendasi tempat wisata dan dibuatnya dalam bentuk card-card yang bisa di-scroll sampai paling bawah. Oke, next. Requirement selanjutnya yang kelima adalah aplikasi dapat menyimpan informasi pengguna. Yang usability goals adalah have a good usability dan UX goals adalah helpful. Nah, pada requirement ini pengguna diwajibkan untuk melakukan registrasi dan login terlebih dahulu sebelum masuk profile page. Nah, terus pada aplikasi juga pengguna dapat mengakses profil pengguna dengan menekan tombol greetings pada bagian home atau tombol icon profile pada navigation bar. Dan juga informasi pengguna dikemas dalam bentuk tampilan profil atau identitas pribadi yang menurun ke bawah. Nah, selanjutnya juga ada requirement ke-6 adalah aplikasi dapat membuat dan memindai QR code. Dengan usability goals, efficient to use, dan UX goals adalah helpful. Nah, jadi terdapat 2 halaman utama, yaitu halaman travel information dan halaman travel checker. Nah, pada halaman travel information terdapat tombol untuk mengenerate QR code yang akan membuat QR code custom yang khusus dipindai oleh Pillowport. Nah, pada travel checker terdapat memindai QR code yang dapat memindai QR code custom dan pengguna harus menyesuaikan posisi smartphone agar QR code terdapat dalam kotak yang sudah disediakan pada pemindai. Nah, pada tampilan profil traveler terdapat informasi profil traveler dan juga pada bagian bawahnya terdapat tombol generate QR code yang akan menampilkan QR code pada halaman lainnya. Nah, untuk QR code scanner terdapat QR scanner pada tengah halaman yang ketika QR code di-scan akan menampilkan halaman profil traveler yang di-scan. Selanjutnya adalah aplikasi dapat menerima input informasi hotel dan tempat wisata. Nah, halaman ini dibagi menjadi beberapa segmen yang dapat diisi sesuai dengan label yang ditampilkan. Nah, halaman terdapat pada halaman profil aplikasi yang sudah terlogin dengan akun pihak hotel atau tempat wisata. Pengisian halaman dapat dilakukan dengan menekan tombol edit yang terdapat pada halaman profil. Nah, ini tampilan edit profile hotel tempat wisata yang dibagi menjadi form dengan isian teks kayak gini, dan ada juga form dengan isian text field dengan teks ya.
Nah, selanjutnya itu requirement yang ke-8 ada aplikasi dapat menerima input atau berupa nilai atau rating dari pengguna terhadap hotel atau tempat wisata yang sudah dikunjungi. Nah, ini UX goals-nya itu helpful dan usability goals-nya efficient to use. Ini design ideas-nya, pengguna diwajibkan untuk login atau registrasi tempat atau registrasi dahulu sebelum fitur ini muncul. Jika pengguna melakukan booking hotel atau pembelian tiket, tempat wisata menggunakan third-party aplikasi yang terhubung dengan aplikasi ini, maka setelah pengguna selesai menggunakan hotel atau selesai dari tempat wisata, pengguna dapat memberikan review berupa bintang dan ulasan pada aplikasi. Fitur ini akan muncul sebagai pop-up notification di bagian atas menu utama sehingga user tidak perlu susah payah untuk memberikan ratingnya. Rating dapat berupa bintang yang ditekan sesuai dengan berapa bintang yang ingin diberikan dari skala 1 sampai 5. Setelah rating ditekan, maka akan keluar input form untuk memberikan ulasan berupa kalimat. Nah, untuk konsep modelnya sebagai berikut, seperti pada pemberian rating juga di aplikasi yang lain, caranya adalah dengan menekan tombol bintang 1 atau 1 sampai 5. Jika udah ditekan, baru nanti akan muncul sebuah text field untuk mengisi review dengan kalimat. Nah, pop-up notification ini akan muncul di atas menu utama atau menu rekomendasi. Jika pengguna tidak ingin memberikan review, maka dapat menekan tombol exit. Nah, selanjutnya itu aplikasi dapat menerima input berupa tempat wisata atau nama kota. Nah, ini desain ideas-nya salah sih. Bentar. Oh ya, ini terdapat search bar di... Oh, langsung next aja ke konsep tool model harusnya. Ya, ini tuh terdapat tombol search di navigation bar-nya, terus nanti kalau diklik bisa muncul seperti gambar yang ada di search input itu. Nah, nanti setelah user memasukkan query-nya, nanti ditampilkan hasil pencarian seperti yang ada di gambar hasil pencarian itu. Nah, terus selanjutnya dari requirement, aplikasi menyediakan sarana untuk memberikan tutorial awal kepada user baru. Nah, usability goals-nya easy to learn, UX goals-nya helpful. Nah, ini desain ideas-nya pengguna yang belum pernah melakukan login akan dialihkan ke halaman login. Oh ya, ini balik ya ini ya. Langsung aja. Oh ya, desain ideasnya saat pengguna pertama kali menggunakan aplikasi, hanya bagian layar tertentu yang dapat ditekan sesuai instruksi tutorial. Oh ya, ini. Nah, terus misalnya tuh kayak yang di gambar pertama, tutorial pertama itu cuma bisa menekan search, nah kemudian dialihkan, dijelaskan bagaimana search-nya itu dilakukan. Terus yang kalau tutorial 2, yang untuk melihat accommodation tuh menekan tombol penginapan. Kalau yang ketiga, untuk kembali ke beranda menekan tombol home itu, atau yang selanjutnya itu menekan tombol tempat wisata untuk melihat list destinasi, atau yang terakhir menekan tombol profile untuk edit profile. Nah, ini tutorialnya cuma untuk fitur-fitur utama, yaitu 5 yang ada di navigation bar itu. Nah, selanjutnya itu aplikasi menyediakan fitur login, ya ini deskripsinya untuk menjaga kredibilitas informasi. Ini tuh next saja. Sebenarnya udah ini tuh untuk menjawab konseptual model yang sebelum-sebelumnya udah dijelaskan sama teman-teman saya itu. Nah, terus low fidelity desainnya itu seperti ini, yaitu ada memasukkan username sama password untuk login. Itu kalau registrasinya di akun khusus aplikasi Pillowport, atau bisa juga login menggunakan Google atau login menggunakan Facebook. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Berapa menit ya?